Demi memerangi perubahan iklim, banyak perusahaan, lembaga nirlaba, serta entitas dalam dan luar negeri memberikan hibah pada penelitian tanaman dandelion atau randa tapak yang diharap bisa menggantikan karet. Katrina Cornish, dosen Ohio State University yang meneliti karet alternatif, menanam dandelion dan semak gurun guayuli di rumah kaca Pusat Riset dan Pengembangan Pertanian Ohio. Ia dan tim peneliti memanen zat elastis semacam karet dari kedua tanaman itu dan menggunakan mesin khusus untuk mengubahnya menjadi kondom, sarung tangan medis, dan bagian dari tabung trakea. Menurutnya, produk-produk itu bisa mengubah lanskap pertanian Amerika Serikat. My job isn't done until this is a permanent feature of the landscape. People wouldn't be able to imagine the US without growing corn in it or soybeans in it. Okay, but I want to see a US that you can't imagine isn't a major rubber producer. That's what has to happen. Sebagian besar karet berasal dari pohon hevia dan diolah di luar negeri karena Amerika tidak siap mengolah sendiri. Namun, tambah Katrina, ancaman penyakit, perubahan iklim dan ketegangan perdagangan internasional membuat gagasan untuk memproduksi karet di dalam negeri menjadi investasi yang cerdas. You have to start on the small scale so that you can fund the processing plants. We've got to get that first one up, and then it will proliferate based on the profits and the commercial viability of number one. Di Arizona, semak guayuli tumbuh subur di kondisi kering. Daunnya yang berwarna biru kehijauan dipisahkan dari tanah kering yang mengotorinya di Kompleks Penelitian dan Pengembangan Perusahaan Ban Bridgestone. Selama 10 tahun terakhir, pemanfaatan semak guayuli oleh Bridgestone sendiri masih terbatas pada penelitian dan pengembangan. Baru 2 tahun belakangan, perusahaan ban ini mulai beralih ke tahap eksplorasi bisnis. The reason that we're so interested in guayuli is because we need a domestic source of natural rubber. If we continue to rely on a supply that comes from Southeast Asia, there's all these risks that are just out there. Saat ini pengamat menilai petani di Amerika sangat bergantung pada ekonomi pertanian skala besar sehingga memiliki opsi pasar. Bank-bank yang mendanai petani juga enggan mengambil risiko beralih sepenuhnya ke tanaman yang belum memiliki pasar yang mapan. Menurut lembaga riset industri IBIS World, pasar industri manufaktur produk karet di Amerika jika diukur dari pendapatannya pada tahun 2023 yaitu sebesar 19,2 miliar dolar atau sekitar 300 triliun rupiah, naik 0,6% dari tahun sebelumnya. Dari Washington DC, VOA.